wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Al-Quraini dari kelompok 4. Kelompok saya akan membahas tentang pemanfaatan teknologi internet untuk penguatan Pancasila di era digital. Nah, dewasa ini perkembangan teknologi digital mengalami peningkatan yang sangat pesat. Inovasi dan kecanggihan yang terus dikembangkan akan sangat membantu kehidupan manusia. Teknologi telah mempengaruhi dan mengubah manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat dan tidak terlepas dari teknologi digital. Memasuki era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan dalam penerapan juga dalam keseharian masyarakat. Masuknya ideologi alternatif melalui internet ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat di Indonesia tak terbendung. Nah, di era digital ini, penerapan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan yang sangat berat. Munculnya budaya asing yang menggeser budaya di Indonesia. Kata Geo Media Kupas Tuntas Group, Donald Harris Sihoting dalam webinar literasi digital bertema pemanfaatan internet sebagai sarana edukasi guna memperkuat Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Winda Lestari Hamka. Maraknya penyebaran hoaks dan informasi yang memecah belah bangsa dan negara Indonesia, di mana hal itu melanggar nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Terjadi pula kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, terkikisnya rasa empati dan peduli terhadap sesama. Perilaku penggunaan internet atau warganet Indonesia perlu ditingkatkan terus. Kita adalah bangsa yang berbudaya, tapi hal tersebut kurang terlihat sehingga ketika beraktivitas di ruang digital harus disertai dengan meningkatkan nilai budaya dan etika. Sejatinya, Pancasila merupakan ideologi terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kehidupan bangsa. Namun, perlu kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Adapun strategi untuk menguatkan rasa nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut Donald, dapat dilakukan melalui pendidikan formal, memberikan pendidikan karakter berdasarkan nilai-nilai pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan menguatkan rasa nasionalisme melalui pendekatan budaya populer, semisal musik, film, dan olahraga. Pancasila tidak hanya melafalkan butir-butir dari kelima sila, melainkan memahami arti dari setiap sila dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. Sementara itu, dosen komunikasi Universitas Mercubuana, Dudi Iman Hartono mengatakan, pengalaman Pancasila melalui P4, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, melalui pendidikan formal kepada generasi baby boomer atau generasi X, saat ini sudah tidak bisa dilakukan terhadap generasi Z. Anak-anak muda atau generasi Z tidak suka membaca, mereka lebih menyukai visual daripada teks yang naratif. Generasi Z lebih membutuhkan contoh atau teladan dari generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomer atau generasi Z. Kata Dudi, yang jurnalis senior itu, perkembangan media digital di era internet menuntut media mengedepankan kecepatan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Era media daring menjadi contoh konkret di mana terjadi praktik mengedepankan kecepatan dan menyampaikan informasi kepada publik daripada media cetak atau TV dan radio. Namun kecepatan dalam konteks berita seringkali membuat awak media maupun masyarakat
lupa harus melakukan verifikasi. Disinilah hoaks bermunculan, sebab itu sering informasi yang masuk sebelum di-sharing, ujar Budi. Senada dengan Budi, Presenten Zara Salima mengatakan perlu keterobosan dalam menanamkan Pancasila sebagai ideologi kepada generasi muda di tengah perkembangan internet dan kemajuan teknologi. Zara memberikan rekomendasi implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi, salah satunya memanfaatkan teknologi yang menarik bagi generasi muda dan masyarakat. Selain itu, membumikan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan pembelajaran berkesinambungan yang berkelanjutan di semua lini dan wilayah. Pancasila saat ini diajarkan dan diperkuatkan melalui mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau biasa disebut PPKN. Dengan menekankan kepada teori dan praktek, implementasi nilai-nilai Pancasila akan lebih mudah terlihat dalam praktek dalam berbangsa dan bernegara jika Pancasila menjadi rujukan. Lebih lanjut, Zara melanjutkan menanamkan kesadaran terhadap potensi bahaya gangguan dari luar yang dapat merusak ideologi Pancasila sangat penting. Untuk itu, kita wajib memanfaatkan kemajuan internet dengan tepat guna dalam upaya mempertahankan identitas bangsa serta meningkatkan pertahanan mental dan ideologi bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Tidak salah jika internet sering dikaitkan dengan hal-hal berbau pornografi. Internet memberikan peluang bagi seseorang untuk melihat, mengunduh, serta memperdagangkan pornografi. Saat ini banyak grup dan akun yang berisi konten untuk orang dewasa. Hal ini tentu sangat membahayakan terutama anak-anak di bawah umur. Sekarang banyak yang aktif menggunakan sosial media. Tersebarnya informasi palsu atau hoaks dibuat bukan tanpa tujuan. Beberapa tujuan hoaks adalah untuk menakut-nakuti orang lain, menjelek-jelekkan suatu pihak dan sebagainya. Sebetulnya cukup mudah untuk mendeteksi informasi palsu yang beredar di internet. Hanya saja orang lebih suka untuk langsung mempercayai dan membagikannya lagi walaupun info tersebut belum dipastikan kebenarannya. Menampilkan kekejaman. Kompleksnya informasi di internet membuat banyak platform menampilkan konten yang mengumbar kekerasan. Hal-hal tabu menjadi salah satu cara yang bisa menaikkan pamor sebuah platform untuk mendapatkan trafik yang lebih besar. Penipuan. Internet menjadi salah satu tempat para penipu untuk melancarkan aksinya. Hal yang sebaik dilakukan adalah mengabaikan informasi tertentu yang dianggap memiliki unsur penipuan. Dampak positif.